Ini adalah cara tradisional yang dilakukan para petani untuk memastikan nangka tetap aman selama perjalanan jauh. Sebuah potongan kecil dibuat di pangkal buah, lalu bagian tersebut diolesi kapur sebagai pelindung alami. Metode turun-temurun ini sudah lama dipakai petani di Vietnam, terutama untuk nangka merah yang banyak ditujukan bagi pasar ekspor. Dari potongan kecil di pangkal buah itulah petani dapat membaca tingkat kematangannya. Warna daging, aroma yang keluar dari luka, hingga teksturnya memberikan petunjuk jelas apakah buah siap untuk dikirim jauh atau justru terlalu matang. Seleksi di titik ini sangat penting. Buah yang masih cukup muda dan kuat di perjalanan dipilih untuk ekspor, sementara yang kelewat matang langsung dialihkan ke pasar domestik. Kapur yang dioleskan berfungsi sebagai pelindung alami. Selain menutup luka agar tidak cepat menghitam, kapur juga membantu mengurangi risiko kontaminasi selama penanganan. Dengan begitu, buah tetap tampak bersih dan segar ketika sampai di tujuan. Setelah lulus proses penyortiran, nangka dibungkus dengan berbagai jenis pelindung seperti foam net, plastik pelindung, atau karton yang sesuai standar pengiriman. Kemudian buah disusun ke dalam berbagai jenis sarana pengangkutan, mulai dari mobil box, kontainer, hingga angkutan berpendingin, tergantung kebutuhan ekspor dan jarak tempuh. Semua langkah ini memastikan buah tetap stabil dan tidak banyak bergesekan selama distribusi. Cara tradisional ini memungkinkan petani menyaring ratusan buah dengan cepat. Nangka yang kematangannya pas dipilih untuk ekspor, sementara yang terlalu matang dialihkan ke pasar domestik. Langkah seleksi inilah yang membuat rantai distribusi tetap efisien, terutama karena perjalanan ke negara tujuan bisa memakan waktu lama dan melewati kondisi yang tidak selalu stabil. Dan pentingnya proses ini terasa semakin masuk akal ketika melihat seberapa besar skala perdagangan nangka Vietnam. Nilai ekspor nangka Vietnam kini mencapai ratusan juta dolar. Bahkan pada tahun 2023 angkanya menembus lebih dari 200 juta dolar, dengan Cina menjadi pasar terbesar dan paling menyerap hasil panen petani. Industri yang sebesar ini bergantung pada ketepatan penyortiran di tingkat petani, dan teknik potongan kecil plus olesan kapur adalah fondasi tradisional yang masih dipercaya hingga hari ini. Teknik turun-temurun ini mungkin terlihat sederhana, tetapi justru karena kesederhanaannya, metode ini tetap bertahan. Potongan kecil untuk membaca kematangan, kapur untuk melindungi luka, dan proses seleksi yang memastikan hanya buah terbaik yang berangkat meninggalkan kebun. Inilah cara para petani menjaga kualitas nangka sebelum akhirnya tiba di tangan konsumen di negara tujuan.